KOL ini mostly tidak bisa jualan. KOS ini mostly jago jualan tapi nggak bisa create image. Memang menariknya tuh si platform sekarang tuh kalau mereka tuh ngasih kesempatan untuk semua brand ataupun influencer-influencer baru bahkan ya untuk bisa berkembang di platformnya masing-masing. Halo semuanya, selamat datang di Digital. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk kita sapa dulu tamu kita kali ini, yaitu Baby Antoneta, founder daripada Warna Emas Indonesia, WID. Perkenalkan, nama saya Baby, founder and CEO Warna Emas Indonesia. Kami membantu brand and kreator supaya bisa optimizing their performance di platform social commerce khususnya. Dan Henry Aliandro, founder dari Ibun Mall. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Henry. Kebetulan saya founder dan CEO dari Ibun Mall. Ibun Mall ini adalah salah satu e-commerce lokal yang aku bangun untuk mengumpulkan produk-produk UMKM di Kecamatan Ibun gitu. Jadi Ibun, Kecamatan Ibun, salah satu kecamatan Kabupaten Bandung, mempunyai mall digital yang dimana produk-produknya concern di produk-produk UMKM satu kecamatan. Wah, menarik banget. Nanti kita akan diskusi banyak banget nih. Teman-teman, salah satu yang menarik adalah Kang Henry ini pernah dengan TikToknya dan lain tuh sampai penjualannya 7 miliar dan lain ya. Nah, 68% responden di Indonesia pernah membeli produk karena direkomendasikan oleh influencer. Nih, contoh satu adalah t-shirt yang saya beli ini. Oke. Ini beli di TikTok. Oh, iya. Kemudian, mayoritas responden di Indonesia mengikuti, jadi follow ya, setidaknya satu influencer di media sosial. Nah, jadi kita ngerti ya, jadi orang yang di sosmed manapun di Indonesia itu pasti mengikuti salah satu influencer di Indonesia, sadar atau tidak sadar. Dan ini angkanya besar banget ya, jadi hampir semuanya pasti. Jadi coba teman-teman, mungkin saya ngomongnya yang milenial ke bawah kali ya. Mungkin yang milenial ke atas nggak gitu follow influencer ya. Tapi milenial ke bawah ya, milenial Gen Z itu pasti di sosmednya mengikuti paling sedikit satu influencer, siapapun itu. Baby sama Henry ini kan kita bisa bilang sebagai influencer terkenal di Indonesia. Ya. Nah, mungkin bisa share nggak, pernah nggak beli barang gara-gara dipakai oleh seorang influencer? Mungkin ke Mbak Baby. Oke, pertama ini baju juga ya, kita beli di platform Oren, itu direkomendasikan oleh salah satu influencer. Top. Gitu ya, jadi produk lokal direkomendasikan oleh influencer dan ternyata kalau direkomendasikan sama influencer sekarang ada istilah baru. Namanya relatable realism. Ya, itu berdasarkan hasil survei terbaru dari Accenture, itu ternyata customer Indonesia itu sekarang bukan lagi impulsif. Tapi justru mereka itu harus mengkonsumsi barang yang sesuai, foto sama barang jadi itu harus sesuai. Nah, sekarang saluran apa yang bisa mengemphasize gitu ya, yang difoto sama yang datang barang ini sama, itu adalah influencer sebetulnya. Influencer itu kan quote-unquote gak iklan gitu ya. Jadi barangnya dia pakai, dia peragain, pada saat saya check out ternyata oh sama persis yang diterima gitu. Jadi relatable realism ini sekarang menjadi kata kunci sebetulnya gitu ya. Dan kembali lagi gitu ya, kalau kita ngelihat, kita misalkan pakai channel berbeda untuk menerima informasi. Kalau kita lihat dari iklan gitu ya, iklan itu kan diproduksi bagus banget gitu ya. Warnanya di uptone misalkan kayak gitu ya, cahaya dibagusin, kulit dimulusin dan sebagainya. Sebetulnya itu bagus untuk image untuk si brandnya. Tapi apakah relate atau enggak untuk customer, itu yang sebetulnya satu gap yang memang harus diisi gitu ya. Channel apa yang harus diisi supaya masyarakat ini tetap relatable dan realism gitu, sehingga channel influencer ini menjadi satu faktor yang penting gitu. Jadi kalau brand itu terlalu upper funnel-nya gitu kalau kita ngomongin gitu ya, tapi sebenarnya gap di tengahnya yang lebih relate ke customer itu adalah si influencer ini. Makanya datanya benar gitu ya, banyak banget yang follow at least satu influencer. Kemudian sekian persen lebih mereka terpengaruh membeli suatu produk itu karena dari pengaruh influencer yang dia ikuti dan sebagainya. 68% gede banget. Betul. Dan itu yang relatable nih saya tertarik banget karena akhirnya nanti kita bisa bicara lagi tentang yang apa micro influencer dan lain-lain. Karena ternyata itu benar banget ya. Ibu-ibu yang belanja itu ngelihat karena ibu-ibu yang jualan. Mereka lihat, oh dia aja bisa pakai. Kalau dia aja dipakai bagus, berarti saya bisa pakai. Nah, kan agak aneh ya misalnya ibu-ibu bilang lihat, ih Kylie Jenner pakai bagus.
Ya pasti bagus ya. Ya pasti bagus. Kylie Jenner gitu kan. Pasti bagus gitu. Kan, tapi nggak relatable dan nggak realism. Betul, Nah itu, betul. nah teman-teman ingat 2 kata kunci tadi ya, relatable sama realism. Ya, bener kan kata-katanya? Betul, relatable, realism. Oke, betul. Nah, jadi gimana untuk bisa orangnya relate dengan yang bawa temanya dan juga sesuatu yang real, benar-benar mirip dengan gue. Betul, betul. Kemarin malah ada jualan tentang ini apa? Aku lupa kayak skincare apa, dibilang ini harganya lebih baik menjaga kulit saya daripada kamu beli 1 gram emas dan bisa dipakai selamanya. Ngomongnya gitu. Ngomongnya gitu ya. Iya kan, nyambung juga ke gitu ibu-ibu ya. gitu ya. Daripada ternyata aku punya emas nih ya, bisa aku jual 1 gramnya untuk dapat ini, bisa saya pakai selamanya gitu. Betul. Bisa nyambungnya ke sana gitu. Betul. Kalau dari Kang Henry gimana nih? Aku mesti mikir ya, Kang Henry, Bandung gitu kan. Kalau aku mungkin ya betul sama kayak Mbak Baby tadi. Terus kalau aku mungkin nambahin dari banyaknya community dari si platform di sosial media itu ya. Jadi banyak, kalau diartikan di dunia sales, si community ini kan jadi niche market ya, yang bisa disasar dari berbagai brand. Nah mungkin bisa aja tadi dari data satu account memfollow satu influencer gitu, tapi bisa aja mereka itu nggak nge-follow tapi udah berada di garis interest ya, ada ketertarikan dalam suatu produk gitu. Misalkan kayak tadi ya beli kaos gitu kan, mungkin udah kelihatan sama platform bahwa si akun tersebut tuh memang menyukai kaos gitu kan, menyukai pakaian-pakaian gitu. Algoritmanya udah ketakar gitu, udah keukur gitu, walaupun nggak memfollow si influencer ataupun brand yang berjualan kaos gitu. Nah itu juga bisa jadi komunitas-komunitas kecil yang mana itu bisa dikonversi menjadi niche market gitu kan, oleh si influencer ataupun oleh si brand. Kan dulu kita nggak pernah kepikiran ya ngelihat orang live terus belanja, nggak pernah kepikiran kan. Dulu juga kita nggak pernah kepikiran adanya platform yang bisa sampai live berjam-jam, ribuan jam maraton, terus sampai, kan nggak pernah kepikiran gitu. Nah menurut Kang Henry sama Baby tuh gimana ceritanya gitu bisa kesini gitu? Jadi sebetulnya dari tahun 2005 itu sebenarnya udah ada tren kreator di situ. Kita ngomongin kreator, orang yang menciptakan sesuatu gitu. Tapi pada saat itu masih medianya atau platform yang digunakan itu hanya blog aja gitu ya. Jadi dia merekomendasikan sesuatu, mereview sesuatu itu hanya dalam bentuk tulisan. Itu 2005 gitu. Kemudian mulai semakin booming itu tahun 2010 pada saat Instagram muncul. Pada saat orang yang tadinya cuma nge-review lewat tulisan, sekarang udah ada gambarnya, udah ada fotonya, lebih realistik lagi gitu ya. Tas kalau dipakai kayak apa, lipstik kalau dipakai tuh warnanya kalau di wajah seperti apa dan sebagainya. Nah era ini sebenarnya yang kita sebut sebagai rising of influencer tahun 2010 itu. Dan di 2010 ini para brand sekarang udah ngelihat opportunity kalau ternyata ada saluran baru yang kita bisa gunakan, alternatif baru untuk melengkapi saluran konvensional yang mereka sudah lakukan sebelumnya, which is adalah periklanan gitu. Itu 2010. Kemudian 2010 sampai 2014 itu menjadi influencer market ini menjadi bagian resmi dari strategi digitalnya brand gitu ya. Kita menggunakan platform waktu itu ada YouTube, ada Instagram, kemudian ada 2019 sudah ada TikTok gitu. Ini semakin booming lagi gitu ya. Kalau dulu kita ngomong influencer, mereka yang punya followers 300.000, 1 juta gitu. Tapi TikTok sekarang 10.000 aja sudah bisa jadi influencer. 15.000 aja, 5.000 aja, bahkan dia udah bisa menginfluence orang untuk membeli suatu barang dan sebagainya. Karena kalau di TikTok itu memang mikro and nano creators ini menjadi sangat besar. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang, 2020 pada saat kita COVID, itu lonjakan kontennya tinggi sekali gitu ya. Di era itu live commerce itu menjadi sangat happening banget, affiliate marketing jadi sangat happening banget. Bukan cuma untuk dari sisi kreatornya, tapi ini menjadi salah satu strategi brand yang tujuannya gimana nih kalau kita pengen tap in di digital, kalau tidak pengen hanya di awareness aja, tapi gimana caranya kita tap in ada jualannya langsung gitu. Sehingga di tahun 2010 ke atas sampai sekarang ini era affiliate marketing ini jadi booming banget gitu. Jadi dari awal cuma tulisan sampai sekarang udah bisa transaksi di platform gitu. Mungkin kurang lebih itu perjalanannya. Awal-awal memang orang ngeliatnya tulisan, tapi ini juga berkaitan dengan kecepatan internet, dengan perubahan teknologi internet dan lain. Kemudian berubah menjadi ke gambar, ke foto dan lain. Kemudian ternyata memang manusia lebih pengen berinteraksi lagi, ke video. Sekarang pengen diinteraksi lagi, bahkan di video bisa langsung
check out. Betul, ada Iya, engagement iya, gitu. Iya. Itu juga istilah baru ya, check out. Check out. Check out sekarang gitu. Sekarang gitu. Keranjang kuning gitu. Keranjang kuning. Iya, check out sekarang. Nah, udah Kang Henry gimana? Kalau aku kan Gen Z juga ya, jadi mungkin aku nggak ngeh kalau 2005 kan KBB udah tahu nih ada apa aja. Kalau aku kan lulus SD itu 2010, udah bisa menikmati Facebook gitu kan, terus Instagram. Jadi memang udah ada influencernya ya, cuman memang belum ngeh gitu kan bahwa influencer itu seperti apa sih, maksudnya yang taunya ya cuman ada artis-artis aja kayak gitu. Nah cuman memang di 2018 setelah lulus sekolah, terus di pas COVID sih sebenarnya yang cukup ada interest lebih ya, maksudnya kalau dunia perkontenan tuh seperti apa, terus kayak orang di rumah tuh ngapain aja sih. Betul. Nah dari situ sih menurut aku banyak juga influencer dadakan gitu kan, yang memang kena ombaknya gitu kan ya. Mereka bisa jualan, bisa nge-promote berbagai brand, dapat endorsan. Dari situ sih menurut aku yang ketika COVID yang mulai naik bangetnya tuh gitu dari dunia Sebagai influencer. tambahan juga mungkin melengkapi dari Henry, saat ini tuh kalau based on survei terakhir 2024, data affiliator kita tuh totalnya sekarang jumlahnya ada 3 juta. Tapi dari 3 juta itu yang kita ngomongnya active content creator gitu ya, yang mengafiliasikan akunnya dengan produk atau brand tertentu. Tapi dari 3 juta itu hanya 11% yang bisa menghasilkan penjualan. Tapi 11% yang bisa menghasilkan penjualan itu compare to total GMV yang terjadi di platform itu tersendiri, itu tuh udah 50% sendiri. Gitu. Jadi dari 3 juta, 11% yang punya GMV, dari 11% yang punya GMV sudah merepresent 50% dari total GMV di platform tersebut. Gila, dari 11% itu represent daripada 50%. Betul. Itu besar banget. Betul, makanya sekarang eranya adalah kreatornomik gitu ya. Kalau dulu hanya brand besar, perusahaan besar yang bisa ngedrive ekonomi melalui digital, sekarang kreator. Bahkan itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu bisa menggerakkan ekonomi kita gitu. Bahkan kita ngomongnya kreatornomik era sekarang. Juga ada satu yang shifting banget ya. Kalau dulu kan orang bayar influencer, sekali bayar langsung lepas, suruh dia mau bikin kontennya gimana terserah mereka. Sekarang dengan affiliate dan lain-lain, mereka baru dapat bagian ketika berhasil menjual. Betul. Nah itu juga suatu yang perubahan yang pembayaran itu gara-gara success rate. Betul. Yang dulu ketika Instagram nggak terjadi kan. Betul. Instagram cuma oke, saya bayar, kamu punya follower sekian juta, untuk satu posting saya bayar sekian juta. Ya. Nah sekarang ini lebih kayak, oh ya karena micro influencer tadi, kreatornomik era, sehingga ketika mereka berhasil jualan, mereka baru dapat uang. Dan itu juga sebenarnya membantu sistemnya jadi lebih bergerak lagi daripada cuma ngasih sekali putus, tapi yang dikasih itu juga berusaha ngejual. Betul. Untuk dari sisi brandnya juga akhirnya kelihatan gitu, investasi yang diberikan, returnnya berapa gitu. Tangible. Betul, dan returnnya itu sebetulnya diberikan oleh pihak brand gitu ya, ke pihak kreator kalau berhasil ada penjualan gitu kan. Jadi kalau nggak ada berhasil ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya win-win aja gitu, dari sisi kreator maupun sisi brandnya gitu. Baby sama Kak Henry ini ada suatu data yang menarik nih. Di 2024 total spending iklan influencer ya, jadi benar-benar kan iklan yang lebih gede. Nah ini iklan yang gara-gara influencer aja di platform-platform yang berkaitan dengan influencer itu sudah mencapai 225 juta dolar 2024. Dan 2030 diperkirakan akan naik lagi hampir 100%, yaitu akan mencapai lebih dari 400 juta dolar. Nah jadi kita ngerti nih, spending terhadap influencer akan selalu naik karena akhirnya banyak melihat kesuksesan lewat influencer karena tadi ternyata aku lebih baik spending dengan influencer karena tadi bagi hasil daripada aku cuma ngasih sekali. Kayak dulu kan bener-bener waktu Instagram tuh bener-bener orang ngelihat, oh ya influencer ini punya sekian follower, berarti satu posting dia dapat 25 juta rupiah tapi nggak tahu hasilnya. Sedangkan ini kan benar-benar bisa diukur sampai check out ikan yang kuningnya. Dia benar-benar bisa kita follow benar-benar sampai terjadinya check out conversionnya benar-benar sampai uang gitu. Nah kenapa banyak perubahan ke sini nih? Banyak perubahan di mana spendingnya itu lebih banyak ke influencer terus-terusan. Nah untuk brand-brand yang ada di Indonesia, mereka kadang-kadang masih bingung nih, apakah mereka harus langsung tadinya spend ke sini, total langsung belok semuanya ke influencer aja, yang lain ditinggal, atau ini sebagian add-on, atau bagaimana strategi mereka supaya mereka juga jump in terhadap perubahan yang ada di customer. Karena cara yang dulu itu sekarang mungkin nggak berhasil lagi kayak tadi kan, relatable, realism kan.
ibu-ibu yang tadi atau anak muda yang tadi ngelihat ada yang pakai, oh ini mirip aku, sama-sama anak sekolah pakainya ini jadi lebih enak. Nah, itu lebih bisa jualan, tapi apakah brand harus langsung ganti gear, pindah semua ke sana, atau tetap hybrid harus dilakukan semuanya? Baiknya gimana? Mungkin saya mulai dengan Baby dulu ya. Oke, yang pertama sebenarnya influencer marketing ini kan tren baru ya, sebetulnya walaupun dari tahun 2010 sejak Instagram rising gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum Instagram ini kan banyak banget metode periklanan konvensional yang sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang yang memang sudah proven gitu ya. Itu proven gitu, kata kuncinya udah proven. Sedangkan influencer marketing ini karena dari tahun 2010 sudah berjalan 15 tahun dan memang masih rising terus, tapi kita tidak tahu sustainability-nya seperti apa sebetulnya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya harus seperti apa strateginya, pasti harus mengcombine gitu ya, yang konvensional dengan yang influencer marketing ini. Kemudian pemilihan influencer marketing ini juga brand harus mulai aware gitu. Kalau dulu kita cuma tahu namanya KOL gitu ya, dan influencer lah gitu ya. Tapi sekarang itu udah ada istilahnya KOC, Key Opinion Customer, mereka-mereka yang followersnya nggak gede-gede banget kayak KOL influencer, tapi somehow punya engagement yang lebih tinggi, somehow lebih otentik informasi yang diberikan, sehingga kayak orang tuh udah ngelihat, oh kalau dia yang membawakan ini lebih relatable lagi buat kehidupan dia dan lebih terpercaya gitu. Tapi ada juga content creator kita ngomong gitu, ada KOL, influencer, KOC, ada juga namanya KOS, Key Opinion Seller gitu ya. Khusus untuk ngedrive jualan ya, conversion aja gitu. Sehingga pertama kalau metodenya apa harusnya digabungkan gitu ya. Karena again teknologi ini kan memang baru, bukan baru tapi kan memang bener-bener risingnya ini kan 15 tahun 20 tahun belakangan ini gitu. Sehingga tren itu tidak bisa kita hiraukan gitu ya. Pilihannya brand mau join the trend atau enggak gitu. Kalau nggak join the trend ya udah stay aja di konvensional tapi bisa bertahan berapa lama. Tapi again yang proven method itu kan yang sudah kita lakukan dari zaman dulu. Jadi sehingga yang paling efektif adalah mengoptimalkan pertama dari optimizing teknologinya, kedua dari kreativitinya, dan yang ketiga dari otentik dari kontennya gitu. Dan pemilihan konten creatornya dari KOL, KOC, dan KOS itu brand harus sudah punya clear dulu objektifnya mau apa, tujuan akhirnya apakah hanya di upper funnel ya awareness aja, consideration aja, atau sampai conversion gitu. Itu yang harus diperhatikan supaya apa? Supaya budget yang dikeluarkan juga lebih tepat sasaran gitu ya. Dan juga supaya penggunaan ini lebih tepat sasaran mana yang untuk brand image kita. Jangan sampai kita pengen satu informasi untuk naikin brand equity kita, tapi yang dipakai KOS. Itu udah nggak nyambung gitu. Makanya pemilihan kreatornya harus seperti apa dan kontennya juga harus seperti apa. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Dari Kang Henry? Betul sih. Terus juga mungkin aku nambahinnya dari berbagai aktivitas kita. Misalkan ya selaku brand gitu kan. Untuk misalkan lebih banyak kayak bikin konten videonya, live streamingnya gitu kan. Terus mungkin kalau kerjasama dengan influencer tuh tadi sama Kak Baby bilang ya, ada key opinion leadernya di situ ya. Ada yang untuk sales, yang untuk branding. Itu yang sangat-sangat berpengaruh dan memang kalau misalkan aku selama sekarang misalkan bisa dibilang jadi influencer gitu ya 3 tahun ke belakang ini ya memang brand-brand sekarang udah cukup engage untuk nge-boosting tuh di banyak-banyak influencer itu sendiri sih kalau gitu. Nah, Baby sama Kang Henry mungkin bisa bantu, ini ada satu fenomena menarik banget nih. Nah, kita ngelihat sekarang beberapa brand yang dulu punya nama, jadi brand dari luar maupun yang dari Indonesia, yang dulu terkenal banget, mungkin generation sebelumnya pasti tahu, pasti pada pakai dan lain. Tapi sekarang tuh mulai tenggelam di mana ada brand-brand lokal baru, bahkan brand-brand dari Asia yang baru, yang bisa mulai jadi eksis dan bahkan lebih sukses. Dan kita lihat kan banyak brand yang mulai hilang, yang tadi terkenal, dan banyak yang mulai tutup gerai, padahal dulu terkenal banget lah, orang pada pengen ke sana, mulai tersaingi oleh brand-brand baru ini. Dan saya melihatnya sebagai user ya, ngelihat banget brand-brand baru ini mulai rising benar-benar akibat platform-platform baru ini, live streaming yang baru ini. Dan itu kelihatan banget tuh, kita bisa ngelihat ya berapa gerai yang tutup ini sekarang. Nah mungkin dari Baby sama Kang Henry bisa tambahkan itu kenapa sih yang terjadi ini gitu. Oke. Yang pertama sebetulnya kita kan ngelihat gini Pak, yang teknologi ini kan majunya cepet banget gitu ya, sehingga menimbulkan tren-tren baru yang memang kita tidak bisa dihindari gitu. Sekarang tren ini terkadang itu sulit diadaptasi sebetulnya, sulit diadaptasi oleh brand-brand atau company-company yang merasa bahwa dulunya saya sukses nih gitu ya.
tapi menghiraukan tren yang ada ini gitu ya. Pilihannya memang sebenarnya make sense gitu. Satu, karena tren ini baru muncul, sehingga betul nggak saya harus invest di sini atau enggak gitu ya. Karena belum tahu bener sukses atau enggak. Tapi yang kedua, kalau nanti investnya belakangan bisa jadi ketinggalan nih dari tren itu sendiri gitu. Yang pertama gitu. Jadi kondisinya memang kalau untuk brand-brand yang konvensional dari zaman dulu gitu ya, memang melihat perubahan yang ada ini juga mungkin mereka juga juggling sendiri gitu ya. Should I go there or not gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau kita lihat fenomena sekarang, brand-brand kita sebutnya brand indie lah gitu ya Paul. Jadi brand-brand yang memang dia itu lahir dan besar di platform social commerce gitu. Sehingga ketika dia mendesain suatu produk itu memang udah fit banget sama behaviornya orang social commerce, sama needs-nya social commerce yang itu adalah nilai plusnya dia yang tidak dimiliki oleh brand konvensional gitu. Brand konvensional itu didesain pada saat belum ada teknologi ini gitu, sehingga memang kalau dilihat secara sekilas brand-brand ini lebih menang sebetulnya gitu. Tapi kembali lagi gitu kan, masing-masing kan pasti punya strategi masing-masing. Tapi yang pertama message-nya adalah kalau tren itu tidak bisa dihindari gitu ya, it's happen and kita harus mau nggak mau harus ikutin itu gitu. Selain trennya berjalan seperti itu, kita juga harus lihatnya sekarang customer behavior-nya juga beda gitu. Gen Z ini sekarang mau cari restoran bukan lihat dari Google review, ratingnya ada berapa, enggak gitu ya. Milenial masih lihat ratingnya gitu. Tapi kalau Gen Z ini bodo amat ratingnya berapa, kalau kontennya itu paling atas, paling viral, dia akan pergi ke sana. Sehingga kita bilangnya share of voice itu jadi sangat penting gitu. Kalau kita punya brand bagus banget, misalkan brand-brand konvensional pasti proven bagus, R&D-nya bagus, punya new product development bagus dan sebagainya. Tapi punya share of voice nggak di platform? Itu karena kita berkompet di situ gitu. Padahal Gen Z ini cari informasinya di platform si social commerce ini. Kalau kita tidak ada di sana, ya berarti kita tidak akan Gen Z ini tidak akan terekspos kan. Padahal Gen Z ini adalah next customer kita. In the future berapa tahun lagi dia akan punya purchase power yang tinggi, jadi real customer kita. Mungkin itu tren yang harus di-aware sama brand, sehingga brand juga tahu gitu ya untuk menghadapi tren yang berubahnya ini cepet banget kan ya Paul. Jadi kalau kita ngomongin TikTok saat ini sama TikTok 3 bulan lalu itu udah beda banget. Perusahaan-perusahaan besar, brand-brand besar mau approval-nya pasti panjang gitu ya pasti gitu. Tapi trennya begini gitu, sehingga penyesuaian apa yang harus dilakukan supaya masih bisa catch up dengan perubahan yang ada dan masih bisa relatable lagi dengan kondisi customer yang sekarang ada juga gitu. Itu nyambung juga sih kalau kita pikir ya, 40% orang Gen Z sekarang nyari apapun di TikTok. Nah, kalau kitanya nggak ada di TikTok, ya nggak ketemu kan? Betul. Nah, mungkin Kang Heri bisa tambahkan deh. Makanya itu share of voice itu menarik banget tuh. Yes. Jadi memang menariknya tuh si platform sekarang tuh kalau mereka tuh ngasih kesempatan untuk semua brand ataupun influencer-influencer baru bahkan ya untuk bisa berkembang di platformnya masing-masing. Nah ini yang menandakan bahwa secara kompetisi jadi jauh lebih sehat. Nggak tahu siapa dia yang misalkan jauh lebih gede dan sebagainya gitu kan. Pokoknya semua punya kesempatan yang sama kalau memang mereka lebih tadi relate sama audiennya, relate sama customernya. Dan nyambung kalau misalkan salah satu brand ternama mungkin ya yang udah lama, kalau nggak ada di TikTok ya memang sulit karena memang pengguna di TikTok tuh pasti udah nyarinya semua tuh di TikTok gitu. Mau ke restoran, mau beli apapun itu semuanya. Bahkan informasi-informasi level-level pengetahuan sekarang kayaknya udah full banget di TikTok. Jadi kalau memang untuk brand-brand kalau memang nggak ada di TikTok menurut aku sayang banget ya. Dan mungkin tambahan sedikit, tadi share of voice penting, dan kalau permainan di TikTok ini kan bagaimana caranya supaya produk kita atau brand kita tuh discovered by people. Discoverability itu kan penting banget sekarang. Jadi orang itu ke TikTok itu untuk menemukan sesuatu yang baru, bukan mencari sesuatu yang baru. Not only mencari, tapi ingin menemukan sesuatu yang baru. Nah, cara dia sampai bisa menemukan sesuatu yang baru, apa yang harus dilakukan sama brand? Ya bikin konten. Kalau tidak pernah bikin konten, nggak pernah punya short video, nggak ada live streaming, nggak pernah mengekspos audiens kita dengan segala macam konten, gimana audiens bisa menemukan kita di tengah platform tersebut? Ini mungkin saya mau tambahkan dulu untuk teman-teman yang mungkin baru ngelihat Kang Henry dan teman-temannya ya. Nih, Kang Henry ini juga memegang rekor muri ya. Oke. Rekor muri dan juga salah satu penjualan tertinggi yang berapa miliar itu kan. Nah, iya. Mungkin bisa cerita deh rekor murinya seperti apa dan mungkin rekor muri seperti apa dan gimana sih kecamatan itu pada berinteraksi dan juga penjualannya sampai berapa miliar itu dalam waktu yang pendek itu kayak gimana sih? Biar teman-teman juga tahu jadi tentang ini gitu. Mungkin karena aku juga Genji ya. Jadi kayak kita tuh suka banget sama tantangan-tantangan gitu kayak
kita ngelihat kalau live streaming cuman sekitar 24 jam kan udah banyak ya, live streaming 24 jam udah banyak. Terus ada nggak ya yang jauh lebih lama gitu kan? Sebenarnya kalau live streaming doang nggak jualan itu ada yang 1 bulan juga gitu. Tapi kalau yang concern live streaming jualan itu baru ada sekitar 10 hari. Oh menarik nih kalau kita misalkan bisa bikin 1 bulan gitu kan. Nah terus ketika 1 bulan, oh ternyata kayaknya bakal ada nih brand juga yang bisa ngikutin kalau 1 bulan. Kita 1000 jam 40 hari biar tantangannya lebih bisa ikutin ya. Iya, biar nggak bisa ngikutin. Nah mungkin dari situ juga kita ngelihat bahwa ketika aku sendiri juga adalah Genji, kita dari produksi konten, dari hal-hal yang kita lakukan gitu kan, lebih nyentrik gitu, lebih beda gitu dibanding sama mungkin gen-gen sebelumnya gitu. Yang mana juga karena customer kita juga adalah Genji juga kan, banyak juga maksudnya yang sekarang kan umur 20-an udah pada menikah gitu kan kayak gitu. Ya secara customer, secara behavior customer itu sama. Jadi salah satu yang menarik adalah dari Ibun Mall, mereka menciptakan paket brojol yang akhirnya ditiru oleh banyak perusahaan atau banyak penjual kreatonomik di TikTok gitu atau di Shopee Live dan lain-lain live-nya. Nah, sebenarnya awalnya kita bikin paket brojol itu paketnya yang super lengkap. Kayak itu harganya sekitar 350-500 ribu gitu kan. Nah, cuman kita pikir kalau yang 350-500 tuh customer agak cukup delay ya untuk check out-annya, untuk pembeliannya gitu. Gimana kalau kita bikin paket brojolnya yang versi minim gitu di harga 150 ribuan. Dan disitulah kita udah mulai viral dan kayak Ibun Mall juga slogannya sekarang jadi pelopor paket brojol nomor 1 di Indonesia gitu kan. Dan yang menariknya adalah banyak penjual-penjual lain itu jadi ngikutin, mereka bikin nama paketannya itu paket brojol. Kalau kita nggak pernah ngerasa saingan, justru kita ngerasa bahwa bangga banget tagline kita bisa dipakai sama orang lain dan penjualan seller-seller teman-teman yang lain juga bagus-bagus. Dan yang menariknya justru di platform ini tuh kita tuh nggak terlihat seperti kompetisi, tapi benar-benar banyak kolaborasi. Jadi kayak penjual dengan penjual, influencer dengan influencer, atau penjual dengan influencer itu benar-benar saling kerjasama untuk membangun ekonominya di platform tersebut. Itu sih menurut aku yang jauh lebih menarik ya dibanding misalkan kalau jualan secara offline kayak misalkan sebelah-sebelahan kios-kios itu kan saling tindih gitu kan, kompetisi. Justru aku ngelihatnya kalau di platform tuh jauh lebih banyak kolaborasinya dibanding dengan kompetisinya gitu. Dan sukses story juga tadi yang nggak disebutkan berapa angkanya, tapi penjualan berapa miliar itu yang dalam satu sesi tersebut gitu kan, gitu. Oke, mungkin dari Baby bisa cerita nggak? Kami membantu salah satu brand yang konvensional, kembali lagi gitu ya, yang mereka bingung nih cara mainnya di social commerce kayak apa dan sebagainya. Pada saat itu rekomendasi yang kita lakukan adalah kita mengamplify community yang kita punya. Setelah mengamplify community yang kita punya dalam waktu 3 bulan, penjualan itu bisa naik lebih dari 100%. Pertama, lebih dari 100%. Kemudian penjualan yang dihasilkan oleh community ini sudah melebihi penjualan yang dihasilkan oleh dia sendiri. Proporsinya udah 70-30 sekarang. Wow. 70% oleh community yang kita bawa, 30% dari on assetnya atau official account yang mereka punya gitu. Sehingga pertama message di sini adalah satu, memang ini adalah satu saluran yang harus di tap in sama brand. Itu have to gitu. Karena sebesar-besarnya kita, tapi lebih besar community ini gitu. Gitu ya, sebesar-besarnya kita berapa sih share of voice yang kita bisa hasilkan? Kalau kita punya community misalkan 5.000 sampai 10.000, setiap orang misalkan punya bikin 3 short video, udah dihasilkan 30.000 short video. Dari 30 short video rata-rata lah nonton 5 detik, 30.000 udah kali 5 sudah berapa share of voice yang kita punya gitu. Jadi that's why success story ini sebetulnya memang berhasil dilakukan, dan ini brand konvensional yang udah punya saluran distribusi yang banyak ya Paul ya, sehingga kan nggak boleh main harga, nggak boleh diskon, bandelnya tuh nggak boleh seenak-enaknya kayak brand yang harga 200.000 jadi 50.000, nggak boleh. Harganya harus sama karena takut di demo sama distribusi offline kan gitu. Dan dengan dengan permainan seperti itu, dengan pemilihan content creator atau affiliator yang tepat, ternyata bisa kok bring benefit yang cukup signifikan untuk brand. Dari Baby sama Kang Henry, apa sih yang harus mereka pikirkan dari brand mereka sendiri? Bagaimana pemilihan influencernya? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam tap in ke dalam market ini? Apa yang harus mereka pikirkan? Mungkin saya ngomongnya di konteks social commerce dulu ya Paul. Pertama adalah
kita punya 3 pilar utama yang memang harusnya di-aware oleh brand, company, apapun itu yang memang dia mau punya niatan tap in di social commerce. Yang pertama pendekatan kita dari sisi kreator, yang kedua dari sisi konten, yang ketiga dari sisi platform. Kalau kita ngomongin kreator, pertama tadi yang kita mention di awal, kreator yang kita akan gunakan harus disesuaikan dengan objektif yang kita punya juga. Kalau kita pengen memperkuat brand equity kita, pakailah yang si influencer, KOL dan sebagainya, karena dia bagus banget untuk menciptakan, memperkuat di upper funnel-nya gitu ya. Tapi kalau kita pengen bikin brand kita diperbincangkan sama orang gitu, di tahapan consideration, ada talkability, kolom komentar penuh, banyak diomongin, pakailah KOC. Key Opinion Customer. Biasanya mereka followersnya nggak gede-gede, tapi karena followersnya nggak terlalu besar, engagementnya jadi lebih tinggi gitu. Dan lebih otentik sebenarnya konten-konten yang mereka produksi. Tapi kalau dari brand punya objektif, enggak, pokoknya pengen naikin penjualan, pakailah KOS, Key Opinion Seller. Tapi kalau dengan Key Opinion Seller, jangan punya ekspektasi mereka akan bisa mempunyai brand image yang bagus. Karena enggak gitu ya. KOL ini mostly tidak bisa jualan. KOS ini mostly jago jualan tapi nggak bisa create image. Jadi yang pertama pemilihan kreatornya harus tepat sesuai dengan objektif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua kontennya harus seperti apa gitu. Kita punya 4 pilar konten yang kita believe gitu ya, yang memang works banget di social commerce. Yang pertama adalah education dan entertainment. Education and entertainment ini dipasangkan oleh content creator yang mana? Harus pakai KOL. Karena untuk menciptakan awareness, knowledge of product, image of product dan sebagainya. Jangan pakai education and entertainment untuk jualan, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Tapi kalau untuk yang pilar ketiga dan keempat, convincing and inspire, itu pakai di KOC or KOS. Karena mereka bisa menciptakan talkability, mereka bisa mengconvince orang untuk beli barangnya gitu ya. Tapi nggak peduli lagi nih image-nya gitu. Jadi kontennya pun harus disesuaikan. Konten yang mana disesuaikan oleh ke kreator yang mana, dipasangkan kreator yang mana. Yang terakhir platform gitu ya. Platform seperti kita ketahui YouTube, TikTok, X gitu ya. Instagram itu kan tipikalnya beda semua gitu ya. Video yang sama di TikTok dan di Instagram bisa resultnya jauh berbeda banget. Cuman perkara ganti sound doang gitu ya. Sehingga ketika kita tahu kreator yang objektifnya mau apa, kreator yang mau dipilihnya siapa, kontennya mau seperti apa, pemilihan platformnya juga harus tepat gitu. Platform mana yang paling efektif untuk digunakan sesuai dengan objektif kita. Mungkin 3 pilar itu yang menjadi kata kunci sebetulnya. Nah, dari penjual kita memang benar-benar optimalisasi tadi ya, benar-benar berbagai channel gitu kan, melakukan afiliasi marketing juga, melakukan live streaming juga gitu kan, kerjasama dengan influencer juga, produksi konten juga gitu kan. Itu benar-benar kalau kita sebagai penjual memang harus ada di TikTok, harus kita bisa ditemukan di sosial media misalnya gitu kan. Terus kalau kita sebagai influencer juga gitu kan, nah gimana caranya kita bisa dapat niche-nya, dapat community-nya. Jadi misalkan kalau kita yang menariknya kayak kita di industri baby ya, ada pakaian bayi, ada pampers, ada diapers, ada setelan dan lainnya. Itu tuh per community-nya beda-beda. Walaupun mereka itu satu customer ya untuk perlengkapan melahirkan gitu kan. Tapi mereka ternyata community-nya tuh berbeda-beda. Nah, gimana caranya kita sebagai influencer tuh concern banget di niche masing-masing gitu. Nggak bisa kita gabungin beberapa niche dalam satu generalisasi itu tuh benar-benar nggak bisa. Nah, itu sebagai influencer gimana caranya kita bisa dapat uniqueness itu. Nah, yang paling menarik adalah yang kita lakukan adalah mengcombine. Gimana caranya kita sebagai seller dan kita juga harus sebagai influencer juga nih. Yang tadi aku bilang bahwa si platform ini mendukung banget untuk kolaborasi. Jadi walaupun kita punya produk sendiri gitu kan, terus kita jadi influencer juga sendiri, kita juga bisa berkolaborasi dengan berbagai brand. Itu yang internal kita lakukan selama ini gitu di berbagai platform. Keren. Nah, teman-teman, menarik banget kan pembicaraan kita tadi kan. Nah, kami juga dari sini berharap untuk teman-teman bisa menggunakan apa yang dipelajari hari ini untuk bisa ngelihat bagaimana kita bisa engage to the future, apa yang kita punya sekarang, bagaimana kita mengcombine, bagaimana kita bisa melihat platform-platform berbeda-beda, bagaimana cara kita dulu marketing begini, sekarang harus begitu, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita ke depannya untuk customer ke depan kita. Karena awareness yang kita bikin sekarang mungkin akan memberikan impact ke kita itu di tahun berikutnya. Bisa jadi kan, mungkin contohnya paket brojol, mungkin belum hamil sekarang, tapi udah baca, udah ngeliat. Jadi pas hamil dia tahu mau beli di mana gitu kan.
Mungkin tambahan sedikit ya, Iya. boleh. Tadi karena ngomongin investasi jangka panjang dan sebagainya. Dari learnings kita, live streaming itu, kalau kita bukan live streaming dan bikin video untuk jualan ya. Live streaming itu 7 kali live streaming, ke 8 kali baru bisa menghasilkan penjualan. Nah, Short video itu minimal 3 minggu baru bisa menghasilkan penjualan. Bahkan salah satu klien yang kita handle sekarang, penjualan hari ini itu 50%-nya dihasilkan oleh video yang diupload 8 bulan lalu. Sehingga short video itu long term investment gitu. Jadi kalau setiap bulan kita tidak pernah ngapa-ngapain dan what the things yang kita akan hasilkan di next-nya gitu. Nah, itulah tadi obrolan kita dengan Baby Antonetta dan Henry Alejandro. Semoga obrolan ini bermanfaat dan kita bisa belajar banyak. Terima kasih banget kepada Baby dan Henry. Untuk teman-teman, tonton terus dan ikuti Digitalk lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.